min 1 ya. 2 pangkat min 1 berarti 255 ya. Ya kan? 255 ya. 2 pangkat 8 dikurangi 1 karena ini 8 bit 8 dikurangi 1 255 5 volt dibagi 255 berapa tuh? Kita kalkulator ya, atau enggak usah, kita langsung ke Excel nya baik. Untuk ngecek ADC kita harus buat tabel akurasinya. Jadi limit errornya tadi itu jadi akurasinya dia gitu ya. Jadi ini input ADC nah terus jadi apa lagi, akurasi minimalnya ya, akurasi minimalnya, terus akurasi maksimalnya, kemudian ukur nih ya, ukur 1, ukur 2, ukur 3, ukur 4, ukur 5, kemudian min, kemudian ini statementnya ya. Nah, input ADC jadi kita anggap input ADC-nya tadi dari sebuah standar begitu ya, sebuah standar tegangan. Input ADC-nya saya buat 0, ini dikasih ini dong, parameternya 0 volt ya, 0,5, lalu 1,5, 2, sampai 5 volt ya. Ini tegangan. Nah, sesuai dengan speknya ini pakai ADC 08 error tadi plus minus ya, plus minus setengah ya, 0,5 LS. Nah berarti untuk 0 dia punya error setengah LSB-nya berapa ya?
kita sama dengan 0 minimum ya, minimumnya berarti kita kurangi dalam kurung ini 0 dikali berapapun 0 begitu kan ya, setengah LSB berarti 0,5 kali LSB nya berapa sih? Ini terus saya tarik ke bawah. Nah, jadi ADC pun punya batasan error, ukur errornya dia punya begitu ya. Nah, sekarang kalau maksimumnya ini aja saya copy, Ctrl D, B juga B, terus ini di plus. Nah, ini. Nah, ketika kita ukur 0,5 volt di ADC, dia mungkin nilainya ada di antara ini untuk ketelitiannya dia ya. Jadi kalau di dalam ini dia masih oke begitu ya. Saya ini ya, saya buat ngawur dulu datanya, kita ngukurnya harus pakai multimeter yang agak tinggi digitnya nih, misalnya 57. Nol koma 9 5 gitu, 0,9 4 ukur 4 0,5 01 0,5 0 2. Oke, berarti nilai rata-ratanya ya tinggal mengaverage aja ya, tinggal mengaverage dari ukur 1 ke ukur 5 kurung tutup enter, nilai rata-rata. Berarti statementnya dia in layer atau out layer sama dengan if optical test-nya if ini lebih besar dari minimalnya dikali n.
ini lebih besar dari minnya, kurung tutup titik koma. Kalau value F true saya sebut in layer begitu ya. Kalau enggak sampai berarti out layer. Nah, in layer dia. Jadi nilai ngawur yang saya buat tadi itu ini nilai yang dikeluarkan oleh si ADC. ADC kita mengeluarkan nilai ini, kita rata-rata ternyata hasil ukurnya dia ke sensor kita itu masih di dalam ketelitiannya di dalam akurasinya si ADC, karena dia punya ring akurasi di antara ini begitu ya. Tapi kalau ketemu ADC yang 0,25 LSB lagi, dia lebih teliti lagi. Jadi ngukurnya dia ini lebih sempit lagi begitu ya di akurasinya. Jadi teman-teman nanti kalau pas tugas akhir atau apa ya harus selalu ngecek kalau kayak tegangan DC dari power supply tentu saja noise-nya banyak. Saran saya ya ngeceknya pakai baterai dikasih potensio gitu kan, dikasih variabel resistor yang beli yang agak 6000 itu dia agak lumayan diam tegangan yang dibagi oleh si variabel resistor. Tapi kalau pakai potensio yang murah itu, apalagi yang diputar pakai obeng sekali putar harus berhenti, diputar-putar terus rusak itu. Nah itu pasti goyang datanya nanti. Nah pakailah yang agak presisi, pakai baterai yang noise-nya tidak terlalu besar. Kalau pakai power supply terlalu besar ya noise-nya dari jala-jala listrik. Nah dari baterai tadi dikasih variabel resistor, nah Anda bisa mengukur berapa outputnya yang di outputkan oleh si ADC. Ya kalau bisa digitnya agak dikuatkan yang di belakangnya supaya ketemu ininya masuk di akurasi minus maksimumnya bisa dapat begitu. Nah ketika ini sudah diambil datanya di beberapa titik, nah tentukan dia in layer atau out layer begitu. Soalnya DC bisa juga rusak di satu titik begitu. Kalau satu pin misalnya dia seringkali sensornya mengeluarkan tegangan yang di atasnya 5 volt begitu ya, misalnya 6 volt, 8 volt masuk menghajar si ADC terus, kira-kira ADC-nya ya lama-lama jebol begitu. Nah untuk uji ADC sesuai dengan akurasinya atau tidak, maka Anda harus melakukan pengujian di akurasinya. Jadi akurasinya diturunkan dulu, di minimalnya berapa, di maksimalnya berapa, kemudian dikeluarkan statementnya. Nah, kalau masuk di lembaga kalibrasi instrumentasi mengukur,
dia main-main instrumen terus begitu ya. Tentu saja teknisinya di awal dia harus selalu megang cek spek. Cek spek itu yang kayak tadi. Nah, ini yang disebut dengan cek speknya. Jadi ketika standar 2 ohm dipasang, berapa ngukurnya dia? Si alat ukurnya si customer tadi ya. Oh, rata-ratanya sekian, berarti akurasi sekian, oh masih in layer. Nah, setelah cek speknya bagus, artinya dia masih in layer semua, baru diserahkan datanya ke manajernya untuk dilakukan uji di ketidakpastian ukur. Nah, itu ilmunya ketidakpastian ini banyak banyak komponen tambahan yang lain yang harus dimasukkan. Misalnya example aja ini ya. Ini di 4105 ini ada standar deviasi. Dia harus ada sertifikat standarnya, ketidakpastiannya berapa harus dimasukkan, lalu resolusi alatnya berapa, lalu masuk ke rumusan statistik, kemudian ketemu tingkat kepercayaan ketidakpastian ukur atau uncertainty itu ya, yang selalu dipakai oleh ya kelas manufaktur Fluke untuk mengeluarkan alat-alat yang kelas kalibrator. Dia pasti mengeluarkan expanded uncertainty namanya. Jadi expanded uncertainty itu diukur dengan alat ukur yang lebih tinggi. Nah, komponen-komponen ukurnya masuk ke situ. Berarti 2 ohm tadi yang diukur itu dia punya ketidakpastian 50,13 mili ohm. Jadi blesetnya itu tidak pastinya itu ada di 50,13 mili. Jadi kan masih cukup in layer begitu ya. Soalnya tadi udah dicek spek sih, cek spek sebelumnya dia in layer semua begitu. Nah, setelah in layer semua baru dilakukan analisa berapa sih plus minus ketidakpastiannya. Jadi sertifikat yang dikeluarkan bunyinya gini, expanded uncertainty-nya 50 mili ohm tadi itu ya, 0,05 berapa tadi mili ohm tadi. Jadi diukur 2, readingnya kalibrator dia enggak 2 loh, 2,089, koreksinya sekian, berarti setiap mengukur 2 ohm dia harus dikoreksi, ditambah dengan value ini. Berarti kalau 2 ohm itu sebenarnya 2,089 begitu, tidak 2 ohm ya. Lalu expandednya, nilai blesetnya itu ketidakpastiannya di plus minus 0,05 atau 50 mili. Nah, itu pentingnya kita lihat spek begitu ya, cek spek. Nah, begitu juga kalau teman-teman sudah mulai ngukur di ADC nanti. Nah, ADC-nya ada errornya. Nah, error itu jadi akurasinya dia begitu. Seperti yang tadi ya. Nah, ini harus dapat data hasil ukur dulu, yang 1 volt, 1,5 sampai 5 volt ini dapat data dulu, baru kita tarik nilai rata-ratanya, baru statementnya keluar nanti. Oh, masih baik ADC-nya begitu, masih in layer, masih di dalam akurasi begitu. Terus ya iso ya untuk nyari ini ya, setengah LSB ini. Jadi maksudnya
error di sini, ini dia menunjukkan error setengah LSB dan 1 LSB, ini ada maksudnya begitu. Jadi kita diberi batasan nilai benarnya dia ada di ring plus minus setengah LSB plus minus 1 LSB. Jadi 0809 harganya memang lebih murah, dia 1 LSB. Kalau 0808 masih ya, yang ori masih agak lebih mahal karena setengah LSB. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bentar. Nah, jadi sekarang bisa dapat tugas untuk melanjutkan yang kemarin, yang mana tuh? Di multimeter ini ada tugas nih. Nah, ini kan membuat divider tegangan begitu ya. Jadi kalau sekarang ADC-nya pakai internalnya Atmega. Atmega itu 10 bit, referensinya 3,3 volt. Nah, berarti input ADC memang bisa dipilih ya, ADC-nya maksimum inputnya di 3,5 atau di 5 volt. Monggo di desain, di setting. Nah, kita buat voltmeter nih sekarang. Buat voltmeter dengan selektor fungsi 600 mili, 6 volt, 60, 600 dengan 1000. Lalu di setiap select ini fungsi divider adalah menurunkan tegangan supaya tegangan tadi tidak melampaui tegangan maksimum ADC kan ya. Divider kita buat. Nah, setelah divider dibuat, kemudian ADC kita siapin. Kalau 600 mV tentu saja untuk mencapai ke 5 volt atau 3,5 berarti butuh dikasih penguat kan begitu ya. 600 mili dikuatkan, nggak perlu di masuk divider dia. Kalau 600 mili nggak perlu. 6 volt pun diturunkan jadi 5 volt cuman butuh sedikit pembagi begitu ya. Nah, mulai 60, 600 dengan 1000 agak hati-hati memilih divider resistansinya. Mudah kok ya, kalau divider kan nah ini kan ya, seperti yang dirancang oleh si Texas Instrument dengan ADD 3501 kontrolernya ini. Nah, ini divider tegangannya begitu. Nah, sekarang minta tolong dibuatkan untuk yang fluk itu kan main 600, 6, 60, 600. Ya, anggaplah teman-teman sekalian
R-nya di pasaran bisa dapat yang 0,1% gitu. Waduh, itu senjata betul kalau dapat resistor dengan error yang cukup kecil, akhirnya kepresisian bisa kita ambil. Anggaplah kita resistornya presisi begitu ya. Nah, kira-kira berapa nilai-nilai R yang digunakan di divider? Kira-kira tugasnya hari ini itu, lalu ADC-nya pakai ADC ATmega ya. Nah, ADC ATmega sendiri kan tentu saja punya akurasi. Nah, kira-kira dicek juga akurasinya, lalu untuk ketelitiannya ternyata inputnya tadi masuk di akurasinya, dia cuma teliti 2 angka di belakang koma. Misalnya dari divider yang ada rancang, keluar tegangan masuk ke ADC, ternyata oleh ADC ini pendeteksiannya hanya dapat ketelitian di 2 angka belakang koma. Ya sudah, dia memang kita tampilkan di 2 angka belakang koma tadi, tapi presisi begitu. Nggak usah ngejar sampai angka di belakang komanya presisinya sampai 6 angka belakang koma dulu lah, nggak usah. Tapi memaksimalkan coba paling nggak 2 angka belakang koma nggak gerak gitu loh. Gitu ya. Nah, ini nanti kita coba, teman-teman kemarin kita udah belajar ADC, lalu untuk inputnya mungkin yang mudah kita aplikasikan di 600 mili dengan 6 volt. Kalau mau bentuk input 60 volt, 600 volt, 1000 volt, lah ini sumber yang harus dipersiapkan, sirkuitnya agak lumayan ya kalau power supply 60, 600, 1000. Ya paling enggak sampai 6 volt. Dengan baterai bisa ya, 600 sampai 6 ini aja, nanti kita uji bareng-bareng. Nanti presentasi loh, satu persatu loh. Oke, kita tunjukkan kita ADC terbaik begitulah. Kotak terjadi dulu. Nah, dividernya ya, kepresisian divider ini memang pengaruh nanti di nilai yang goyang di ADC-nya. Kira-kira gitu. Ada yang ditanyain? Putus-putus ya. Permisi Pak. Putus lagi. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Mas Iwan. Yang tabelnya yang Excel tadi mungkin Pak ingin lihat rumusnya max sama minnya Pak. Oh gitu ya. Itu standar, J-nya pakai standar dari standar yang presisi begitu ya. Jadi yang di B4 ini kita kurangi dengan B4 dikali ya, untuk minimalnya ya, berarti kan kita kurangi dengan 0,5 LSB. Nah, kalau yang maksimum kita tambah dengan 0,5 dikali
input standarnya dikali LSB-nya. Kalau ini B5, yang minimal dikurangi, yang maksimal ditambah. Gitu deh. Bapak, karena mungkin tadi kurang memperhatikan. Ini untuk cek ADC ini dalam kondisi baik atau tidak loh ya. Jadi mestinya kalau 0,5 volt standar masuk, dia harus di antara ini begitu. Kalau sesuai dengan spesifikasinya si ADC, kan errornya dia 0, plus minus 0,5. Jadi harus ada di antara ini. Ternyata ini tadi pura-puranya kita ngukur, ternyata nilai rata-ratanya segini. Berarti memang dia masih baik begitu ya. Tapi standarnya ini harus dijaga 0,5000 gitu. Yang ini. Gitu deh. Kalau di sini ternyata pas ngukur itu teman-teman misalnya di VR-nya itu diukur pakai multimeter, ternyata ada 00-nya, ya masukkan aja. Ini kan jadi value untuk uji nih. Anggaplah itu standarnya, misalnya 0,5003 ternyata. Ya ini nilai ini jadi ringnya jadi agak berubah, tapi berubahnya tidak terlalu banyak ya. Tapi yang penting untuk mengukur nilai sekian, ternyata ini masih masuk begitu, masih masuk di inlayernya, gitu ya. Sudah dicatat deh, sudah ya. Itu nanti di share aja. Ada yang lain yang ditanyain tugasnya? Siapa yang belum punya Arduino nih? Pakai ATmega ya, pakai yang enggak apa, selain ATmega boleh lah, tapi yang penting di datasheet-nya dilihat. Di ADC-nya dia punya akurasi atau errornya plus minus berapa begitu ya. Nah itu nanti kita jadikan referensi, oh nilainya masih masuk enggak dari pengujian kita begitu. Ini materi cek spek ini, cek speknya ADC. Tapi nanti kalau sudah kerja di industri, cek spek ini bisa digunakan untuk cek spek ke spesifikasi unit ya, spesifikasi unit ukur aja pasti punya spesifikasi pasti punya akurasi. Nah, akurasi ini yang menentukan limited, harusnya limit kerjanya dia menurut manufaktur segitu. Tapi kalau sudah ini rusak Pak tuh. Jadi untuk sebuah laporan harus berdasarkan data. Data itu dari mana? Ya dari cek spek tadi. Gitu nih. Oke. Ada yang lain? Ya guys, kalau enggak, kalau ada pertanyaan langsung mau Jabri boleh ke WA. Nanti kalau ada sesuatu boleh langsung tanya ke WA ya. Dari kelas berapa, namanya siapa. Nah ini tak tinggal dulu ke industri lagi. Saya masih ada kerjaan. Ya, mungkin untuk Bapak. Mungkin untuk materinya dibagikan. Oh gitu, iya. Jadi PPT sama Excel-nya tadi ya. Kasih nama file dulu. Bapak.
Sudah? Oke, Dek. Ya wes, selamat bekerja. Saya share ke mana nih? Ke PG-nya bisa, Bapak. Kemana? Ke PG-nya, Bapak. Ke PG aja. Oke. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk, selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang, beraktivitas. Bapak. Lanjut. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Semoga sehat selalu, Bapak.